Pemirsa, Jessica Iskandar kembali jadi sorotan. Kali ini netizen menyoroti kepergian Jedar dan Vincent ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik di bagian hidung. Kabar Jedar menjalani operasi plastik mencuat setelah Jedar memposting foto bersama dokter di klinik kecantikan di Korea dengan caption, "Singkat cerita, setelah banyak pertimbangan dan mendapatkan restu suami dan orang tua, akhirnya aku memberanikan diri untuk melakukan perbaikan rongga hidung yang miring dengan plastic surgery di Korea." Sadar jika kepergiannya ke Korea menjadi sorotan netizen, Jedar seolah tak peduli. Sebaliknya, Jedar seolah membela dirinya jika ia melakukan operasi plastik lantaran bagian hidungnya tidak sempurna alias perlu dikoreksi. Dalam konten YouTube-nya, Jedar terlihat tengah berkonsultasi dengan dokter sebelum menjalani operasi plastik. Ini gitu Kak. Saya tuh 궁금하시죠? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau mau ditanya lagi? How long is the process? 2시간 아니면 3시간 정도? 2-3 jam juga dokternya. I'm still breastfeeding right now. 아직도 하세요? 네, 아직. 근데 항생제 먹고 하시면은 한동안 안 드시겠어요? I don't bring my baby. 그래서 그래도 한 일주일 정도 있다 하시면 좋으실 거예요. 약 끊고 나서. Katanya kan kita akan kasih antibiotik dan lain-lain, habis kita minum antibiotik itu apa mungkin setelah minum itu pun perlu ada sedikit downtime 1 minggu, nggak boleh breastfeeding dulu soalnya biar untuk keamanan gitu mungkin harus ya Kak. Apakah nggak apa-apa? Tidak apa-apa. 1 minggu jadi setelah minum obat, habis itu udah selesai obatnya, Kakak istirahat lagi seminggu baru setelah itu bisa breastfeeding. Minum lagi berapa lama? 그래 학생들 먹는 거의 한 일주일 정도. 일주일. 일주일 드시고 그 다음에는 그거 다 일주일 나서 일주일 하시는 게 안전하실 거예요. Jadi katanya minum obatnya seminggu, abis itu nanti seminggu istirahat, baru abis itu baru bisa. Not going into surgery, plastic surgery. Aman-aman aja, karena di Banobagi ini dokternya luar biasa. Mereka tanganinnya bisa benar-benar profesional dan pasien di sini tuh bukan cuma 20-30 tapi ratusan. Jadi ini bukan hal yang barulah buat timnya Banobagi. Jadi mereka juga profesional dan mereka juga top 3 kan di SEO. Jadi apa yang mau dikhawatirkan? Guys, so at Banobagi lagi di ruang tunggu bareng El. They found Yal. And there. Terusnya gimana? Paling kalau paling lama sekitar 3 jam setengah gitu, tapi tergantung sama persiapannya. Biasanya kalau persiapan cepat 2 jam udah bisa selesai. 2-3 jam waktu surgery-nya. Lagi ngapain? Sekarang lagi nunggu untuk ketemu sama dokter sebelum operasi. Kita akan ketemu dokter Park. Maaf guys kalau ini goyang ya. Soalnya ini El yang pegang. Halo, 안녕하세요. 걸릴 거고요. Katanya sekarang kita operasinya kurang lebih 2-3 jam ya kan butuh waktunya. 이제 설명을 쭉 드리면은 Kalau dijelasin semuanya. 우리가 코가 이렇게 있으면 여기까지가 뼈고요. Kalau hidung ada bentuk kayak gitu, yang sampai dia itu garisnya itu adalah tulangnya. 그리고 여기 이제 비중격이 있고 위에 연골이 있고 이렇게 날개 연골이 이렇게 있어요. Terus abis itu yang kalau di bawahnya lagi itu semuanya tulang rawan. Yang ini tulang rawan hidungnya di sebelah sini, terus abis itu ada tulang rawan yang sayap itu juga ada di bagian bawah. Mukanya digambar Kak. Iya, mau dilukis. Ini mau diperbaiki nih. Nanti tulang-tulang yang ini kan ada yang nggak rata di dalam, itu nanti akan diperbaiki. Mudah-mudahan ukurannya nanti bisa lebih sejajar. Terus sebenarnya tuh aku ada cerita juga zaman dulu aku masih SD, kayaknya SD kelas 6, kelas 5, kelas 6 gitu. Aku pernah diboncengin motor sama Erik, kakak aku. Aku diboncengin motor, terus udah gitu kita, aku kan di belakang, dia di depan, terus kita lewat jalan gang. Terus udah gitu Erik itu naik motornya gini, ke belakang terus ngobrol aja. Dia nggak lihat di depan ada anak kecil. Anak kecilnya keserempet lah sama dia. Terus udah gitu Erik bukannya berhenti, dia malah jalan terus. Terus udah gitu dihadang sama warga dari depan dihadang. Akhirnya ada yang hadang pakai jemuran baju, tau nggak? Aduh, aku inget banget. Terus udah gitu pas Erik naik motor dihadang jemuran baju, dia nunduk. Set. Aku kan yang dibonceng di belakang nggak bisa nunduk kan, jadi aku kayak kena bok gitu. Jadi kayaknya tuh sejak saat itu tuh hidung aku tuh agak sedikit bengkok sama
nggak enak di dalam tuh kayak sejak itu. Soalnya waktu itu tuh kejadiannya aku berdarah banyak banget, sakitnya bukan main gitu, kayak di sini tuh kayak ngilu banget, berdarah. Cuma waktu itu kita nggak ke rumah sakit, nggak bawa kemana-mana, soalnya mama aku pikir emang karena kepukul terus mimisan biasa gitu. Tapi ya udah, sekarang ada kesempatan buat memperbaiki. Aku berdoa deh semoga berhasil, lancar, dan juga sekalian dibikin bagus juga hidungnya, jadi semoga nanti hasilnya juga cantik. Terus aduh, bantu doanya ya, aku nervous banget, semoga lancar deh. Aku berdoa, aku kan ditemenin sama suami sama anak juga, jadi support dari mereka, dan aku gak sendirian. Ya, kepergian Jedar dan Vincent ke Korea Selatan selain untuk melakukan operasi plastik, Jedar juga ingin mengajak kedua anaknya menghabiskan liburan di negeri ginseng. It's nice. This is my favorite view. 날씨 좋아지면은 이제 Gimana ya? Ini jalan. 그다음에 야경이 엄청 이쁠 거라고 Katanya yang area termahalnya di Seoul di Korea Selatan ini jalanan itu, jalan ini. Jadi kita pas banget ada di perempatannya. Terus view kita ada yang kesana, ada yang kesana juga. Itu river juga banyak, kiri kanannya itu apartemen elitnya di sini. Terus nanti biasanya pop idol mereka tinggalnya di dekat river sini. The top stars tinggal di sini. Tinggal di sini ya? This area. Oh, nanti coba aku WA deh. Itu Blackpink dulu. Actually, there's a one here and there's another one right next. So we get to have a lot of business from that SM as well. Oh, SM Management ya? Di Seoul, Korea Selatan, Jedar dan Vincent serta Elle terlihat asyik berbelanja dan makan di restoran terkenal di negara asal Blackpink itu. Lantas, apa makanan Korea yang dipilih Albara? Kita lagi di Shop Underground di Korea. Jadi ini area Gangnam Station. Terus semua di sini lihat. Murah loh. Ini pertama kali kita shopping, jadi kita lagi bingung, kaget juga ngeliat harganya murah-murah. Mulai dari 10.000 tuh artinya 130.000 rupiah, 10.000 won, 130.000 rupiah. Apa yang abu-abu? Kayak Eugene tuh, Eugene coklat. Ini kayak Eugene ya? Iya. Lagi lihat, kebetulan Aunty Lisa lagi belanja. Kalau aku bingung sih belanja apa. It's so cute. It's like this basically. No, but it's fixed. It's like this, but black and cream with matching pants. It's so elegant. Guys, that's so good. 기본적으로 생각하는 경우보다도 조금 더 슈퍼에서 좋아야지 좀 자주 입고 나가죠. Rame ya restorannya, jadi pasti makanannya enak. Oi, ready to eat. lapar banget. 저희 어린이 친구들한테 서비스로 제공해 어린애들한테 주는 거야. 소고기 미역국. Liburan Jedar dan Vincent ke Korea Selatan serta melakukan operasi plastik tentu saja menuai beragam komentar pedas netizen. Katanya bangkrut, kok oplas? Cuaks. Katanya nggak mampu bayar cicilan, kok holiday bisa?
Saat Jedar begitu menikmati liburannya di Korea, kasusnya dengan Christopher Stefanus alias Steven masih terus bergulir. Kemarin sidang putusan terkait gugatan Steven terhadap Jedar perihal pencemaran nama baik kembali digelar secara e-court atau online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan majelis hakim pun memutuskan jika Jedar menang melawan Steven dan menolak gugatan pihak Steven. Lantas apa tanggapan Jedar perihal kemenangannya melawan Steven? Tadi majelis hakim sudah menyampaikan dan saya tadi sudah cek juga di e-court. Intinya gugatan Christopher Stefano Budianto itu dinyatakan ditolak seluruhnya. Artinya gugatan terhadap Jessica Iskandar ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi tadi hasil persidangan gugatan dari Christopher Stefanus Budianto terhadap klien kami Bu Jessica dan Pak Vincent Verha sudah dibacakan oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dalam amar putusan yang dibacakan melalui e-court, dikirim melalui e-court, menyatakan bahwa gugatan daripada Christopher Stefanus Budianto ditolak untuk seluruhnya. Jadi artinya di sini klien kami sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, ya kami kembali lagi lah apa yang kami dalilkan kami buktikan kan begitu. Kalaupun kemarin dibilang ada dugaan pencemaran nama baik, menimbulkan kerugian itu kan harus yang faktual, mestinya kan begitu. Majelis hakim pun pasti akan memeriksa alat-alat bukti dan kami bersyukurlah dengan putusan ini, begitu. Ya, meski sidang putusan digelar secara e-court atau online, namun keputusan hakim tetap sah dan tak bisa diganggu-gugat. Putusan yang sudah dibuat oleh majelis hakim kemudian diupload di e-court, ya. Nah, dengan diuploadnya putusan tersebut, maka sama dengan putusan itu sudah dibacakan. Artinya sama dengan ketika dibacakan di persidangan. Ya, itu adalah hak ya daripada para pihak ya untuk melakukan upaya hukum. Itu yang mungkin nanti bisa ditanyakan dari pihak sana aja. Tapi kalau dari kita ya kita optimis, kita meyakini gitu bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini telah memenuhi rasa keadilan, terutama bagi klien kami. Gitu. Ya, kemenangan melawan Steven seolah menjadi kabar bahagia bagi Jedar. Apalagi sejak mengungkapkan jika dirinya ditipu oleh Steven hingga mengalami kerugian belasan miliar, kehidupan Jedar seolah berubah. Jedar yang sudah melaporkan Steven ke polisi justru digugat pihak Steven lantaran dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Digugat Steven, Jedar seolah tak gentar, bahkan demi menghadiri sidang, Jedar dan Vincent rela bolak-balik Jakarta, Bali dan meninggalkan kedua anaknya. Tadi Bu Jessica karena posisi masih di luar negeri, ada di Korea. Tadi kita juga udah menyampaikan apa hasil daripada putusan e-court, ya tentunya senang, bersyukur gitu. Karena kan kemarin ya dia mendapatkan gugatan. Jadi kan Bu Jessica sama Pak Vincent dalam gugatan di PN Jaksel ini kan dia ditarik untuk sebagai pihak di situ kan. Nah, dengan adanya putusan tersebut, ya dia puas dengan artinya ya dia bersyukur lah. Tuh, kami masih optimis terhadap LP kami yang ada di Polda Metro, di mana kan di situ CSB Christopher Stefanus Budianto telah ditetapkan sebagai tersangka dan kami akan terus mengawal kasus tersebut dan kami minta juga nanti kepada tim penyidik agar segera dilakukan penangkapan ataupun penahanan sesuai itu kewenangan daripada penyidik. Karena kami meyakini gitu bahwa LP yang ada di Polda Metro itu merupakan juga perjuangan hukum dari pihak kami juga semuanya, antara kami sebagai kuasa hukum maupun klien kami begitu.